Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama DrillFX teman-teman. Ini lagi rame tentang sesosok figur yang bernama Kosasih teman-teman. Jadi Kosasih ini seringkali memposting tentang kode-kode yang ada di dalam internal P-Network, dan dia di sini berbicara tentang kode baru, bagaimana terjadinya integrasi antara P-Network dengan Twitter teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa P-Network telah menarik perhatian dunia dengan inovasi blockchain-nya. Di sini ada salah satu postingan terbaru tentang integrasi P-Network dengan platform X atau Twitter yang diposting oleh Kosasih ini teman-teman. Kemudian kita juga lihat bahwa Kosasih ini juga memposting tentang adanya smart contract untuk P-Token, kemudian untuk P-Bank, dan juga menciptakan desentralisasi exchange untuk P-Network teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di postingan ini, semua ini verified teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, siapa ini Kosasih teman-teman? Ini yang jadi misteri. Dan ini ada sebuah media yang bernama Berita Bulukumba. Ini ada tulisan bahwa karena sering memposting tentang open mainnet P-Network, akun dari Kosasih ini ditangguhkan teman-teman. Jadi pengguna proyek mata uang digital P-Network ini sedang menyambut perilisan open mainnet yang dijadwalkan terjadi pada tahun 2024. Meskipun belum ada jadwal pasti mengenai perilisan, namun beberapa akun di Twitter telah membocorkan informasi dengan menganalisa source code dari GitHub teman-teman. Kemudian salah satu akun yang sering memposting, ini kelihatannya beliau ini semacam hacker atau memang ahli ngoprek teman-teman. Salah satu akun yang kerap memposting ini adalah akun yang bernama Kosasih, jadi Kosasih G88. Namun sayangnya akun tersebut telah ditangguhkan oleh Twitter karena pelanggaran yang tidak dijelaskan secara rinci teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, siapa ini Kosasih teman-teman? Jadi menurut informasi yang ada, Kosasih ini adalah seorang penulis dan pengembang perangkat lunak yang rajin memposting kode sumber terkait P-Network. Dan Kosasih ini menarik perhatian besar dari komunitas P-Network karena sering membagikan analisa teknis dan potongan kode yang berkaitan dengan pengembangan mainnet dari P. Kemudian Kosasih ini dalam informasi ini tinggal di Indonesia dan dikenal sangat antusias dengan ilmu komputer, khususnya dalam pengembangan perangkat lunak dan teknologi luar angkasa. Berdasarkan informasi yang beredar, ia disebut pernah bekerja dengan beberapa organisasi. Salah satunya adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Pangan dan Pertanian Global. Jadi kelihatannya nih ada hacker dari Indonesia yang memang sebenarnya bukan hacker teman-teman. Kalau menurut saya beliau ini memang ahli dalam dunia blockchain. Mungkin karena terlalu sering bongkar-bongkar dalaman dari core team, sehingga akhirnya mungkin core team diam-diam mengajukan kepada Twitter untuk menangguhkan akun beliau ini. Namun yang menariknya adalah bahwa akun Kosasih ini di follow oleh DrillFX teman-teman. Jadi DrillFX ini adalah sebuah akun Twitter yang sering mengupload berita tentang situasi yang ada di dalam P-Network. Bahkan beliau ini termasuk, menurut saya, berita-beritanya termasuk valid teman-teman. Katakanlah 90% beritanya valid. Bahkan beliau di sini menyatakan bahwa Kosasih ini mampu membongkar bagaimana
kode sumber dari P-Network ini ternyata diam-diam di belakang layar terintegrasi dengan sistem pembayaran di Twitter, teman-teman. Sehingga kemudian di sini sampai Drill FX ini dia menyatakan bahwa siapa yang berani meragukan Kosasi, teman-teman. Kemudian juga ada akun lain di sini, ini berbicara tentang Kosasi juga. Ini akun Kudri dengan follower, sekitar berapa followernya kita lihat, teman-teman. Sekitar 3.000-an ya. 3.000-an. Bahkan di sini dia menyatakan bahwa Kosasi ini telah menciptakan smart contract untuk P Bank, bahkan menciptakan desentralisasi exchange atau exchange yang terdesentralisasi untuk P Network. Dan bahkan Kosasi ini menciptakan jembatan penghubung di antara Pi dan Ethereum. Dan di sini kalau melihat pergerakan ini, dianalisa oleh kode ini diprediksi bahwa Pi itu kemungkinan besar akan open mainnet pada tanggal 1 Juni 2024, teman-teman. Ini sebuah analisa yang luar biasa. Bahkan di sini kalau kita lihat untuk seluruh karya dari Kosasi ini statusnya verified, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di antara teman-teman ada yang pakar dalam dunia blockchain, mungkin bisa ngecek ke dalam. Jadi dalam beberapa hari terakhir kalau kita lihat di sini bahwa berita tentang P-Network ini sangat memanas karena kode program yang dieksplorasi dan dibagikan secara online oleh pionir yang ahli di bidang IT. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari core team mengenai tanggal pasti perilisan mainnet, banyak spekulasi dan diskusi yang terjadi di kalangan komunitas, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa kelihatannya memang untuk core team ini agak bete, teman-teman. Jadi mungkin merasa terganggu dengan kepakaran dari orang Indonesia. Ya kita tahu lah orang Indonesia, teman-teman, kalau misalkan mengoprek sesuatu itu habis-habisan. Apalagi netizen Indonesia terkenal, tambah lagi dengan adanya hacker-hacker atau orang-orang yang ahli dalam bidang IT. Tapi menurut saya kalau beliau ini memang betul-betul jago, ini sangat luar biasa, teman-teman, karena sampai akunnya ditangguhkan berarti memang core team mungkin secara institusi merasa terganggu karena seharusnya dapur dari core team tidak boleh diumbar-umbar, tapi karena ketemu sama orang yang memang jago IT, akhirnya dibongkar-bongkar dan diposting di umum, teman-teman. Ya mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang Kosasi ini, apakah pergerakan beliau ini positif atau negatif? Kalau saya secara pribadi saya sangat salut, teman-teman, kalau ada orang Indonesia yang memang jago dalam persoalan blockchain sehingga kita tidak gampang dibohongi di dalam kita bermain di dunia kripto. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini tentang sosok misterius bernama Kosasi ini. Mungkin pendapat teman-teman silakan komen di kolom komentar tentang beliau ini. Mungkin ada yang punya informasi lebih detail. Kemudian jangan lupa bagi yang ngopi, tetap diseruput kopinya, tetap semangat klik petirnya, dan ignore the hater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.